nggak apa-apa? Gue gagal lagi. Dari awal juga gue udah nggak yakin ya kalau ide ini tuh bakal berhasil. Nih Put, yang ada lo itu cuma bikin tambah kesel doang pangeran tuh. Tak, seenggaknya kan Putri udah berusaha, hargain dong usahanya dia. Bener tuh, lewat aja lu jadi orang. Gimana caranya kita bisa bantu Putri untuk balikin ingatannya pangeran? Bukan malah ribut-ribut kayak gini. Ya cara gimana lagi coba Ji? Hah? Ya itulah kenapa gue suruh kalian untuk bantu mikir, karena gue juga belum tahu caranya. Gue masih bingung. Put, kalau gue boleh tahu, selain ngulang kejadian-kejadian yang dulu kalian pernah alamin, lu punya rencana lain apa? Buat bantu balikin ingatannya pangeran. Kalau emang lu ada ide lain, lu share aja sama kita semua. Kita pasti bantu kok, ya kan? Gue terharu sama semua dukungan dan bantuan dari semua sahabat gue. Supaya gue sama pangeran bisa bersatu lagi. Kayaknya kita pikirin ntar lagi aja deh. Kasian juga nih Putri, tadi kan habis basah-basahan. Mending ganti baju Put, ntar masuk angin lagi. Bener kata Dinda Put, ini lo pakai baju gue aja dulu, ya. Thanks ya. Tak, lo temenin gue ke mobil ya. Gue lupa taruh baju gue di locker. Oke. Putu, habis kelas, lo ke coffee shop gue deh. Gue ada ide buat lo supaya bisa deketin pangeran. Tapi ide apa ya? Kira-kira yang mau Tristan sampein ke gue? Karena emang dari dulu, Tristan pasti punya rencana terbaik. Oke, kelar kelas gue langsung ke situ. Mudah-mudahan aja dengan rencana gue ngedeketin Putri sama pangeran bisa bantu balikin ingatannya pangeran lagi. Apalagi kan pangeran udah bilang kalau coffee shop gue itu jadi tempat nongkrongan dia. Mi, sini bentar. Ada apa bos? Tolong panggil anak-anak dong. Gue mau ada pengumuman. Oke bos. Ya, oke. Udah pada kumpul. Jadi ada yang mau gue sampein. Gue akan rekrut new employee. Gue akan rekrut pegawai baru. Dan lu, gue minta siapin apron baru buat dia. Oke bos. Mau nambah pegawai di bagian apa nih bos? Bebas. Gini. Jadi pegawai baru gue ini spesial. Dia sobi gue dan dia punya misi khusus buat melayani pengunjung khusus ini. Jadi ya gue harap kalian bisa ngerti. Karena nanti dia bisa kerja anytime, datang kapan aja, nggak terikat sama jam kerja, ya. Siapa bos? Spesial bener. Lo kan udah tahu, udah ketemu si Putri yang pernah mampir. Ya udah, itu aja sih. Kalian boleh balik kerja, ya. Oke bos. Gua udah berhasil masuk ke circle pangeran. And next step, gue pengen ngobrol sama bokapnya pangeran. Supaya rencana gue buat ngedeketin Putri sama pangeran bisa berjalan dengan mulus dan lancar. Iya ya. Tapi gue mesti hati-hati juga. Gue mesti cari waktu yang pas karena bokapnya pangeran juga udah pernah lihat gue bareng sama Putri. Gue Putu, lu tenang aja ya. Gue janji gue akan bantuin lu buat balik lagi sama cinta sejati lu. Wah, hari ini tuh aneh banget. Atas sama Gio ngilang. Apa
Apalagi cewek halu nggak jelas itu. Gue harus kasih pelajaran sama dia supaya dia kapok dan nggak berani deket-deketin gue lagi. Pasti lo lagi kesel ya sama saudara tiri gue. Lo ngomong soal siapa sih? Putri, saudara tiri gue. Lo nggak usah ngarang nih. Cewek halu itu saudara tiri lo. Iya, ini saudara gue. Pantes aja. Annoying-nya sama kayak lo. Lo jangan salah sangka dulu, Ran. Sama lo koma tuh ya, banyak masa-masa dulu yang udah lo lewatin, termasuk Putri pas masuk ke dalam keluarga gue. Sebenarnya niat dia tuh buruk, pengen ambil apa yang gue suka. Udah gini ya, Mel. Gue sama sekali nggak paham lo ngomong apa barusan. Urusan keluarga lo tuh nggak ada sangkut pautnya sama gue. Pangeran, justru ada sangkut pautannya sama lo. Lo mau denger semua cerita gue? Kalau misalnya lo mau denger, ya udah nanti kita ke tempat kafe yang biasa kita nongkrong ya, sambil minum-minum gitu. Kafe biasa lo ngomong apa sih? Emangnya kita pernah nongkrong bareng? Lumayan sering kok, lo aja lupa. Nanti pas di sana gue ceritain semuanya. Oh ya, biar nggak repot nanti kita berangkatnya bareng aja pakai mobil gue. Nanti gue kabarin deh, sekarang mending kita masuk kelas dulu ya. Dosen kan bentar lagi masuk. Apa sih maksud Mel sebenarnya? Sejak kapan gue hangout sama dia? Omongan Mel jadi ngaco kayak Atta. Wait deh. Sama satu lagi gue lupa. Mending kayaknya lo jangan cerita sama Atta sama Gio dulu deh. Soalnya dia udah terkena pengaruh buruk sama cewek asongan. Makanya hati-hati kalau misalnya cerita sama mereka ya. Salah satu buktinya Atta aja udah pacaran kan sama sahabatnya Putri, Citra. Si Mel nyebut cewek halu itu sama cewek asongan. Bukannya Mel barusan bilang kalau dia itu saudara tirinya? Ini apa-apaan sih maksudnya? Sebenarnya apa aja sih yang gue lewatin sama gue koma? Lo berdua tuh kemana aja sih? Lo harus tahu ya. Si cewek halu itu narik gue ke dalam, dia maksa gue ke rooftop. Yang mana kita tahu, Ran, lo aja kagak hubungin kita. Gue udah hubungin, tapi emang gak ada signal sih. Ngeselin. Soalnya Atta sama Gio malah nggak ngomong apa-apa soal ini ke gue. Mereka malah kayak nutupin semuanya dari gue. Apa mungkin omongan Mel tentang Atta sama Gio yang udah dipengaruhi sama cewek halu itu bener? Jelas banget lo tuh masih ngarep sama pangeran. Mel ngapain sih senyum-senyum gitu ke pangeran? Dulu lo ngomong di depan semua orang tentang gimana fake-nya gue. Tapi ternyata lo lebih parah ya, Mel. Lo tega sama Putri yang udah jadi saudara lo sendiri. Pak Bos. Pelan-pelan dong. Kamu tuh ngagetin saya, Jo. Maaf, Pak Bos Pipi. Bu Bos Mimi. Saya saking semangatnya. Ide apa? Awas nggak mutu. Pak Bos. Pak Bos ingat nggak? Waktu kita ngejar Putri sama Pangeran di mall, terus saya mergoki mereka nyamar pakai security. Maksudnya baju security biar kabur dari Pak Bos.
Oh, jadi kalian tuh pernah ngejar-ngejar Putri waktu Putri tangannya cedera? Aduh, Pak Bos. Maaf Pak Bos, saya keceplosan. Seharusnya saya nggak ngomong kayak gitu ya. Tapi memang bener kan kayak gitu kan? Bener kan Pak Bos ya? Ngaku aja Pak Bos. Ngaku aja nggak apa-apa. Nggak mau ngaku? Pak Bos jangan diem kayak gitu. Udah ngaku aja, udah terlanjur. Jadi saya yang disidang. Ya. Jadi gimana? Berkas-berkas pangeran untuk berangkat ke Australia apa udah lengkap semua? Dokumen pribadi pangeran sudah lengkap, Pak. Tinggal menunggu surat pengantar dari Bunga Bangsa dan menunggu kabar dari perguruan tinggi yang ada di Aussie nanti. Tapi aman semua, nggak ada masalah kan? Sejauh ini aman, Pak. Ya udah, kamu pastiin jangan sampai ada yang tertinggal dokumen-dokumen itu. Siap. Pastikan kalau semuanya aman dan safe. Siap. Saya mau segera berangkatin pangeran ke Australia soalnya. Siap. Ya. Pangeran mau pindah ke Aussie? Kamu yakin, Ren? Nggak salah dengar kamu? Yang saya dengar seperti itu, Bu. Sekretaris Pak Alex tinggal mengurus berkas dari kampus pangeran. Alex benar-benar manfaatin kondisi ini untuk jauhin pangeran dari Putri. Sampai-sampai Alex mau mindahin pangeran ke Aussie. Ini semua nggak boleh terjadi. Pangeran harus tetap di sini dekat Putri, supaya ingatannya bisa kembali pulih. Karena dengan itu, nama Rizky juga akan bersih setelah ingatan pangeran pulih. Dan bisa menceritakan kejadian sebenarnya. Oke. Kamu harus musnahkan semua dokumen-dokumen itu tanpa sepengetahuan Pak Alex dan sekretarisnya, oke? Biarpun saya hancurkan dokumen itu, Bu, saya yakin sekretaris Pak Alex akan dengan mudah membuat dokumen-dokumen itu lagi, Bu. Ya, paling enggak. Dengan begitu kita menghambat rencana Alex untuk memindahkan pangeran ke luar negeri. Baik, Bu, saya permisi. Oke. Aku harus kasih tahu Rizky soal ini. Ya. Iya, Mah. Iya, sayang. Kamu lagi di mana sekarang? Aku masih di kampus, Mah. Kenapa, Mah? Kamu tahu apa? Om Alex sekarang lagi mengurus kepindahan pangeran ke Aussie. Om Alex sudah bertindak sejauh itu, Mah. Iya, tapi sekarang Mama lagi mencoba mengulurnya. Jadi, Mama minta sama kamu bantuin Putri ya. Iya, Mah, aku ngerti. Iya udah, Mah. Aku tutup dulu teleponnya ya. Iya, sayang. Udah, Mah. Mereka ngapain cuma berdua? Gue yakin sih, pasti Mel yang ngajakin pangeran jalan bareng. Kita ikutin mereka.